Tuh, panik. Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Pricebook dan kalian masuk ke segmen unboxing again guys. Setelah kemarin kita mengunboxing produk terbaru dari Poco, yaitu Poco M6. Sekarang ada produk anyar dari Oppo guys. Ini adalah Oppo A3 Pro 5G. Sebenarnya nih handphone nggak baru-baru amat karena udah rilis di India duluan. Seperti biasa di perindapan selalu terdepan ya kan. Doski itu rilis di bulan April kemarin gitu guys. Nah spesialnya dari handphone ini adalah Doski itu punya sertifikasi ketahanan militer Amrik gitu guys. Kira-kira setahan apa handphone ini? Langsung kita unboxing dan juga hands on bro. Kurang lebih kalau kita lihat sih ya dari tampilan boxnya memang selayaknya handphone Oppo pada umumnya. Seperti Oppo A series, kemudian Oppo Reno series, boxnya kurang lebih seperti ini. Nah di bagian depannya ada tulisan 3. Kenapa dia 3 doang ya pertanyaan gua? Kan dia A3 ya? Kagak ada A-nya di sininya. 3 kali. Oh iya, anak ketiga. Emang berapa bersaudara kalau boleh tahu? Gitu. Ini Oppo A3 Pro 5G ya guys, konektivitasnya. Kemudian ada logo brand Oppo di sebelah sini. Di bagian samping ada unique selling point yang dimiliki sama handphone ini di sebelah kiri. Nah, di sebelah kanannya ada tulisan Oppo A3 Pro 5G. Kemudian di bagian belakang ada IMEI, kemudian varian warna, RAM-nya 8/256 GB. Dan Doski ini punya varian warna yang namanya hitam berbintang guys. Anjay. Oke guys, kita buka dulu nih boxnya bro. Nah, kurang lebih tampilan depannya seperti ini guys. Yang mana di bagian depan ini ada unit dari device-nya yang bakal kita kesampingkan terlebih dahulu. Nah, di bagian dalamnya ini guys, wih bro, dia dapet yang namanya silicone case. Nah, ini ada anti drop shield-nya ya, kalau nggak salah ya. Kita lihat di beberapa tech reviewer nge-review, yang mana walaupun ini agak meleho ya bentuknya ya, ngelentur gitu ya, tapi Doski ini bisa mempertahankan handphone jauh lebih tahan sampai 200% gitu guys, katanya. Kita banting aja apa abis ini? Jangan. Oke, kemudian di sini ada warranty card dan juga manual book, including sama SIM ejector. Nah, di bagian dalamnya lagi kalian akan mendapatkan sebuah USB Type-C cable yang sudah full charge ya kalau misalkan Oppo ya. Oppo, Realme dia makanya full charge. Nah, ini kepala chargernya nih udah super full 45 watt. Baik ya, udah fast chargingnya cepet, dapat kepala charger gitu ya. Maaf nih kalau ada brand yang kesinggung ya. Oke guys. Kurang lebih seperti itu ya paket pembeliannya, dan sekarang kita bakal masuk ke sesi hands-on bro. Kita buka dulu guys, ini kertas pembungkus ya. Sekarang gue seneng deh karena beberapa brand tuh udah mulai go green ya, udah nggak pakai plastik lagi. Sekarang mereka tuh pembungkus handphonenya pakainya yang namanya tuh kertas gitu bro. Bahkan beberapa brand tuh ada yang pakai kertas daur ulang, kayak Realme kemarin ya, yang zaman dulu tuh pakai bekas kertas daur ulang, desain belakangnya. Nah seperti ini guys, kurang lebih. Kalau kalian lihat dan kalian telaah gitu ya, sebenarnya ini sama versi Cina berbeda secara desain gitu ya. Ini lebih mirip sama versi yang perindapannya, versi India gitu guys. Tapi kalau gue lihat-lihat, sebenarnya ini hampir-hampir mirip sama Vivo malah. Ya kan, konfigurasi apa segala macamnya gitu ya guys ya, hampir-hampir mirip lah desain handphonenya. Nah, gue akan sedikit ngebahas detail masalah durability dan desain karena ini merupakan salah satu unique selling point utama yang dimiliki sama Oppo A3 Pro ini guys. Nah, kalau lu lihat memang ya kayak biasa aja gitu ya, selayaknya handphone biasa. Tapi sebenarnya Doski ini punya standar ataupun sertifikasi militer Amrik yang namanya tuh MIL STD 810H gitu guys. Jadi secara ketahanan body ini jauh lebih kokoh gitu bro, seperti semen 3 roda. Kokoh, terpercaya. Terus nih ya kalau misalnya kita lihat-lihat guys, nah lu perhatiin nih di bagian desainnya, selain punya standar MIL STD 810H, Doski ini punya yang namanya ketahanan jatuh SGS dan juga standar militer dari SGS juga. Jadi ini lebih kokoh dan terpercaya gitu bro, apalagi kalau misalkan lu pasang yang namanya si anti drop shield yang tadi. Jauh lebih oke kalau misalkan lu pengen main basket pakai handphone ini. Cas! Oke, dari bagian desain durability, kita sekarang bakal masuk ke bagian konfigurasi triple kameranya. Triple kamera, dual kamera deh bro. Ini sebenarnya satu lagi ada ring LED flash. Nah, ini ada dual kamera ya, kalau lihat di bagian sebelah sini guys. Yang mana untuk kamera utamanya ini punya resolusi 50 megapiksel ya, bukan diafragmanya f1.8. Kemudian ada kamera potret juga guys, buat bokeh-bokehan dengan resolusi 2 megapiksel. Nah, bukan diafragmanya ini f2.4. Memang belum ada yang namanya lensa makronya. Gitu, tapi seenggaknya ya cukup oke lah, apalagi ini sekarang LED flash zaman sekarang tuh modelnya lebih gede, ring LED flash kayak gini buat ngebantu foto malam dalam kondisi low light.
Kita sekarang bakal bergeser lagi guys ke bagian bawah, atas, dan kanan, dan juga kiri. Yang mana kalau lihat nih bagian bawah, ini ada satu buah speaker ya bro. Kemudian ada USB Type-C cable port, ada mic, dan juga ada jack audio 3,5 mili portnya. Ini masih oke banget, jadi buat lo semua yang suka main game anti TWS, lo bisa pakai yang namanya headset, karena ada jack audionya. Di bagian sampingnya lagi, di sini ada SIM tray ya. Nah, enak ya. Jadi rasa-rasa kurang 256-nya, lo masih bisa extend nih. Pilihannya satu SIM card plus micro SD atau 2 slot SIM card aktif. Terus kalau kita ceki-ceki di bagian atas, ini nampak terlihat kosong ya. Kayak hati gue nih. Geser lagi guys ke bagian sampingnya lagi, ini ada tombol volume up and down including sama tombol power yang menyatu dengan side fingerprint scanner. Itu kan bagian belakangnya tadi cukup spesial ya dengan standar military dan segala macam. Nah, bagian depannya ini juga sebenarnya cukup spesial menurut gue, walaupun kalau kita lihat secara panel layar dan segala macam sih sebenarnya standar B aja gitu ya. Tapi di balik itu guys, Doski ini punya ketahanan layar yang cukup oke. Diam para kaum mendang-mending, diam para netizen. Kalau kalian lihat dari bezelnya memang ini nampak terlihat tebal. Tapi Doski ini dilapisin sama 2 lapis Panda Glass. Jadi lebih tahan terhadap goresan-goresan, kemudian jatuh juga lebih tahan walaupun lu sebenarnya nggak pakai tempered glass. Tapi kalau lu lihat dari bagian atas, bawah, kanan, dan kiri ya memang gue harus akui ini memang nampak terlihat tebal. Tapi kalau kita lihat dari bentang layar, sebenarnya ini sebuah handphone yang bentang layarnya cukup untuk main game dan juga nonton film. Karena Doski ini bentang layarnya 6,67 inci ya guys. Walaupun masih pakai IPS LCD, tapi cukup oke lah. Tapi ini resolusinya masih HD+ ya guys. Ini 1604 x 720 pixel. Gitu bro, dengan refresh rate di angka 120 Hz. Bukan handphone unggulan di harganya dengan spek layar kayak gitu. Tapi kalau misalkan memang nilai jual handphone ini masalah perlindungannya, memang ini cukup oke. Gitu guys, jadi seperti sawang sinawang, ada plus ada minusnya juga. Gitu sebenarnya ya. Nah, kalau misalkan lo lihat di bagian atas, di sini ada kamera punch hole ya. Ini kamera selfie guys, yang mana Doski ini punya resolusi 8 megapiksel dengan bukaan diafragmanya f2.0. Nah, kalau kita lihat di bagian rangkanya nih, kanan dan juga kiri, ini Doski mengklaim bahwa dibuat dari rangka yang kelasnya tuh premium. Kurang lebih seperti itu ya guys, dari bagian keunggulan-keunggulan yang dimiliki sama Oppo A3 Pro, terutama dari segi build quality. Sekarang kita bakal masuk ke bagian about phone untuk ngecek beberapa spesifikasi ataupun jeroan yang dibawa sama Oppo A3 Pro 5G ini guys. Nah, kalau secara chipset, sebenarnya ini nggak jelek-jelek amat ya. Pakai MediaTek Dimensity 6300. Ini oke lah kalau misalkan lo semua pengen main PUBG, Mobile Legends, Free Fire, Call of Duty Mobile, ini masih ngangkat banget gitu ya. Kemudian secara RAM pun ini cukup mendukung ya, 8 GB yang bisa di-extend plus 8 GB juga, dengan total adalah 16 GB. Internal storage-nya juga lumayan, 256, plus bisa lo extend pakai yang namanya micro SD. Terus bawaan dari OS-nya juga OS yang terbaru pastinya, Color OS, based on-nya tentunya dengan Android 14. Nah, lu nggak usah khawatir deh sama handphone Oppo, karena gue juga salah satu pengguna handphone Oppo gitu ya, dan itu memang kalau misalkan lu beli handphone dia, lu bakal dapat jaminan garansi untuk masalah security patch, update OS dan segala macam, bisa dapat ya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, apalagi kalau flagship bisa sampai 5 tahun gitu ya. Kebetulan sih kita makanya flagship nih, jadi masih aman-aman aja untuk updatean OS-nya gitu ya bro. Sombong amat. Hehehehe. Untuk baterainya sendiri, tadi kan udah gue sebutin ya, udah full charge 40 berapa ya tadi dia? 45, iya kita lupa. Nah, baterainya ini juga cukup gede, 5100 mAh. Buat lu pakai seharian pun masih aman. Plus kalau misalkan lu lowbat pun ngecasnya seenggaknya masih cepet. Oke, seperti itu ya kurang lebih beberapa spesifikasi singkat. Dan sekarang kita bakal cek dulu nih guys, kira-kira dengan MediaTek Dimensity 6300 nih, ya kan? Doski ini bisa menghasilkan skor AnTuTu benchmark berapa? Lumayan, hampir setengah jeti bro. Doski ini bisa menghasilkan skor di angka 464.000. Kenapa Bang Parit agak ngantuk, kayaknya capek ya videografernya. Agak lelah bro. Begini aja dia. Oke, lanjut guys. Sekarang kita bakal coba beberapa settingan ya. Settingan PUBG sama Mobile Legends aja nih guys. Kira-kira Doski ini mentok di settingan mana gitu. Pertama-tama kita buka Mobile Legends dulu guys. Kita masuk ke bagian setting. Kemudian nih kita mentokin rata kanan semua ya kan. Untuk frame rate-nya dia mentok di high. Untuk grafisnya dia mentok di ultra ya. Ini settingan mentok banget kalau lo main Mobile Legends. Oke, sekarang kita masuk PUBG. Ini gue bakal cek settingan grafisnya guys. Kita masuk setting, kemudian kita buka grafis dan audio. Nah, di sini
settingan PUBG-nya sih menurut gue cukup oke banget guys, karena dia bisa di smooth ultra. Ya, ini pakem yang mantep banget menurut gue buat main game PUBG, smooth ultra makanya. Kalau lu pengen balance bisa di ultra juga, HD bisa mentok di high, HDR-nya sayangnya belum kebuka, jadi mentok settingan tertinggi adalah HD high. Nah di sini juga ada gironya guys, yang bakal gue cek nih. Nah nih gyroscope ya, gyroscope-nya mau always on, apa mau pakai scope on aja boleh. Kita coba always on dulu ya, ini sensitif atau enggak. Nah ini tuh gironya lo lihat tuh, kanan, kiri, tuh, atas, bawah, gitu ya. Dari settingannya guys, kita bakal beralih untuk ngelihat beberapa fitur-fitur kamera, gitu. Seenggaknya lu ada gambaran gitu, kalau misalkan pengen beli handphone ini, menu-menu kameranya ada apa aja gitu. Nah di sini ada mode Pro ya, yang bisa lu pakai. Shutternya bisa lu adjust, kemudian BW-nya juga bisa. Ini video. Nah untuk rekam video, Doski ini settingannya bisa di 1080, resolusinya 60 fps, atau paling rendah di 720 30 fps. Kemudian di bagian sini fotonya pun dia bisa 2x zoom, mentoknya ini sampai berapa kali kalau boleh tahu? 10 kali ya. Foto ala-ala bokeh juga bisa guys. Makro yang belum ada tadi ya, lensanya ya. Portrait mah ada dia. Kemudian di menu more-nya juga lo bisa pakai mode night untuk foto malam. Kemudian high res juga lo bisa pakai ini modenya. Ada pano juga, slow motion, time lapse, dual view video juga bisa buat ala-ala ngevlog ya kan. Kemudian lo juga bisa pakai yang namanya stiker-stiker buat lucu-lucuan, buat nutupin muka lo gitu guys, sama text scanner nih buat scan-scan dokumen dan segala macem gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu nih sesi unboxing dan juga hands-on kita kali ini guys. Tuh, panik. Ngetes kan udah ada mil STD-nya ya kan. Bahkan gue lihat di TikTok bro, lebih ekstrim lagi bro, sumpah. Buat ini mecahin kaca. Iya, yang di mall-mall, tapi dia nggak bisa mecahin diamond nih bro. Diamond Mobile Legends. Iya, Diamond Mobile Legends. Gitu guys, tapi seru juga ya kalau punya handphone yang kesel nih lo ya kan. Lu yang mana lu udah levelannya nih levelan legend ya kan, lu main sama para epic nih ya kan. Lu jadi MVP tapi kalah, lu lempar aja nih handphone. Oke guys, kurang lebih seperti itu ya. Kira-kira menurut kalian ini worth it atau enggak? Karena handphone ini dibanderol dengan harga 3 jutaan. Untuk harga pastinya seperti biasa akan gue taruh di kolom description, including sama link pembeliannya. Gitu guys. Bewok pamit guys. Semoga videonya ngebantu. Assalamualaikum.